yaitu soal ngejar penjambretnya, maaf ya, meninggoy. Kok dia malah jadi tahanan, malah dia di statuskan tersangka, terus akhirnya sekarang ditahan. Ya memang itu cerminan dalam penegakan hukum di Indonesia ini serba ambigu. Kemarin pada saat RDP itu kan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Kan kalau kita berarti kan ini seharusnya based on kebenaran. Kan kebenaran itu yang harus diungkapkan sebetulnya, sehingga bisa dilakuin sebuah proses keadilan gitu. Kan gitu kan harusnya toh. Harus gini. Dalam tanda kutip kita membela diri, kita salah, ya kan? Iya. Kasus kayak jambret itu dia padahal nggak ngebela diri, dia hanya Pertanyaan saya nggak tahu persis seberapa banyak para penyidik ini sudah diuji kompetensi dalam melakukan penyelidikan. Sangat tidak kompeten. Penyidik ya? penyidik ya ini ya. Penyidik ya? Penyidik. Tapi memang tidak semua penyidik. Ada yang mungkin dia kompeten tapi pada saat itu mungkin belum ada alurnya untuk dilakukan uji kompetensi. Bentar bro. Gila ini kasus nih. Gak ada Apa tuh? selesai-selesainya. Sorry. Lagi di Lorca. Bareng aku, Fafa, dan ada Arta. Kali ini, kalau biasanya Arta ngomel-ngomel ya dia. Dan aku share-share kemarin terakhir soal radio. Kebetulan nih ya, kita lagi enak-enak kopi. By the way, thank you buat kopi kenangan yang sudah menemani kami berdua. Thank you. Kopi kenangannya kali ini kami masih beli sendiri, besok tolong di-endorse ya. Aku tuh, by the way, kan kamu kan yang paham banget hukum ya. Terus aku tuh kayak gemes banget gitu loh bro. Soalnya kemarin ada kasus Pak Sudrajat yang S-Gabus tuh. Ya. Ya toh, diremet-remet, wongnya dikaplok. Astaga, aku wong tuwek rek. Ya kan nggak perlu segitunya kan gitu loh. Terus habis itu yang ini yang bikin aku gemes banget, yaitu soal ngejar penjambretnya, maaf ya, meninggoy. Tapi kenapa yang ngejar dan katanya nggak nyentuh loh, nggak yang gebukin, nggak apa. Kok dia malah jadi tahanan, malah dia di statuskan tersangka, terus akhirnya sekarang ditahan. Gimana tuh? Ngeri ya hukum Indonesia. Jadi ya kalau sekilas dari berita ya, karena tuh kalau nggak salah itu kan kasusnya udah lama ya, tahun lalu. Benar. Baru terungkap ini sekarang, barusan Ya, inilah. Ya memang itu cerminan dalam penegakan hukum di Indonesia ini serba ambigu. Oke. Cuman kurang begitu jelas. Dalam terakhir ini proses gelar perkaranya pada saat itu tuh bagaimana? Kita juga nggak tahu. Ini kalau kasusnya yang kita obrolin tadi ini yang jambret ya, yang kemudian akhirnya meninggal ya. Nah ini sebenarnya lucu juga. Jadi pada waktu kalau kemarin pada saat RDP itu kan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. RDP itu apa ya by the way? Ini mungkin yang nonton RDP itu apa Pak? Rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat. Jadi RDP rapat dengar pendapat. Ya. Nah, rapat dengar pendapat tuh. Mungkin yang nonton tuh nggak ngerti bro, ya kan ada istilah-istilah yang, ya itu istilah-istilah intelektual mungkin. Ya. Terus. Nah, di RDP tersebut kan sudah disampaikan ada beberapa keterangan dari Polres dari Polres Sleman ya kalau nggak salah waktu kemarin. Jadi intinya pada saat itu kenapa bisa sampai meninggal. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa bisa jadi yang mengejar itu jadi tersangka? Betul. Nah ini memang ada keambiguan. Kenapa itu? Coba. Kalau bicara soal kasusnya, kalau saya kurang tahu. Harusnya ditanya sama si pihak Polres tersebut. Tapi kalau kita secara awam melihat, ya ini ada yang ketidakberesan atau mungkin juga bisa ada sinyalin mungkin intervensi. Wah. Sekarang misal orang biasa-biasa nih ceritanya. Ya kali mungkin tuh begal punya koneksi gede-gede mungkin. Masa iya sih? Kan intervensi biasanya kan dari yang bisa. Ya, misal kita punya relasi yang ya punya kuasa lah kayak gitu. Kayak ini. Kalau ini kan yang soal penjambret ya. Ya. Terus kemarin aku juga sempat lihat
ada video yang lagi viral tuh, kayaknya diviralin karena sekarang kan no viral no justice kan. Ya, Nah, mahasiswa dia ini korban ditabrak. Jadi dia Oke. korban ya, ini korban. Aku ditabrak aku yang jadi tersangka dong. Yang nabrak meninggal, tapi terus aku dijadiin tersangka. Nah, itu kayak gimana coba? oke. Berangkat tadi kasus yang eh, Pak Hogi ya. Yang tadi Oh bukan iya, kalau Hogi yang ya? jambret ya, Hoki, Jambret, Hoki, itu benar. Hogi. Kalau umpama dalam pengungkapan atau dalam gelar perkara mengabaikan fakta-fakta di lapangan, itu yang jadi pertanyaan. Apakah Ya. ada intervensi atau mungkin ada sejumlah faktor-faktor tertentu yang Ya. mengakibatkan seseorang menjadi tersangka. Betul. Sekarang pertanyaannya, apakah para penyidik itu menjalankan? Hmm. Apakah menjalankan itu dalam arti prosedur penyidikan? Ya, ya, ya. Itu yang jadi pertanyaan saya. Oke. Berikutnya yang kasusnya si mahasiswa tadi, Ya, dia jadi tersangka. betul. Ya itu tadi, sama faktanya. Kembali lagi, penyidik menjalankan nggak? Oke. SOP penyidikan itu. Kemudian ada gelar perkara. Jadi kan ada tahapan-tahapannya. Hmm. Nah, dari penyidikan-penyidikan itu, kalau memang ada fakta-fakta yang diketemukan seharusnya memang bersalah, ya harusnya dijalankan. Tapi karena banyaknya faktor X, nah ini yang Salah jadi satu pertanyaan. intervensi itu tadi. Itu tadi. Nah, yang meninggal siapa, yang korban siapa, yang pelaku siapa? Iya, iya. Kan kalau kita berarti kan ini seharusnya based on kebenaran kan. Kan kebenaran itu yang harus diungkapkan sebetulnya sehingga bisa dilakuin sebuah proses keadilan itu. Kan gitu kan harusnya toh. Harusnya. Nah, tapi karena ada ya itu tadi ada faktor X intervensi lah bla 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 lah akhirnya kebenaran itu bisa saja dibelok-belokin kan gitu ya. Terus jadi sederhananya terus kita gimana coba kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain, misal gini, dalam tanda kutip kita membela diri, kita salah, ya kan? Iya. Kasus kayak jambret itu dia padahal nggak ngebela diri, dia hanya mengejar, kabarnya kan gitu, dia cuma ngejar, si pejamret ini nabrak tembok atau apapun terpelanting lah dia, terus dia meninggal di tempat. Tapi kan tidak disentuh sama si korbannya malah gitu loh, Iya, iya. ya kan? Kalau yang korban kecelakaan itu juga kurang jelas ya, pastinya seperti apa, mungkin bisa di googling ya. Tapi ada lagi juga Pak Sudrajat ya yang jualan es gabus. Itu juga yang ternyata es gabusnya loh asli bukan nggak ada gabusnya memang. Iya, iya. Nah itu bisa besar kemungkinan ada kepentingan-kepentingan. Oke. Kalau kepentingan, kita nggak bicara kepentingan dulu ya. Tapi Iya. kita bicara sistem penegakan Ya. hukum di Indonesia yang kalau dibilang Konoha ya memang Konoha. Konoha itu dalam arti banyak arti. Nah, sistemnya beres dulu. Tapi kalau sistemnya nggak beres, ya susah juga. Tapi kedua, kompetensi dari para penyidik, kompetensi dari para petugas. Pertanyaan saya nggak tahu persis seberapa banyak para penyidik ini sudah diuji kompetensi dalam melakukan penyelidikan. Oh iya, soalnya Ada lidik, iya sidik, benar. baru kan gelar perkara. Betul. Nggak masuk dalam ini apa KBLI usaha Anda. Kan sertifikasi profesi ya. Asesor. Asesor. Iya, iya. Masuk nggak itu biasa uji kompetensi itu? Kalau dari perjalanan dari beberapa peristiwa, Ya. bahkan ada yang kemarin saya juga bantu seseorang. Bahkan saya alamin sendiri, sangat tidak kompeten. Aduh. Penyidik ya, Penyidik ya ini ya. Penyidik ya. Penyidik. tapi memang tidak semua penyidik. Ada yang mungkin dia kompeten, tapi pada saat itu mungkin belum ada alurnya untuk dilakukan uji kompetensi. Oh. Nah, kalau di hukum sendiri misal nih terjadi kasus blam, misal tabrakan. Pintu pertamanya adalah penyidik ini kan, benar ya? Iya. Oh, oke. Fakta Iya. di lapangan dulu. Fakta di lapangan Penyidik dulu. berdasarkan fakta di lapangan seperti apa, temuan-temuan di lapangan seperti apa. Tapi kan sudah ada kayak textbooknya kan, kayak misalnya hitam di atas putihnya itu seperti ini kan, harusnya gitu kan? Ya, teori itu kan bisa dibantah melalui beberapa hal. Jadi Bisa jadi sebenarnya kalau ngomong hukum ribet juga ya. Maksudnya kalau iya ribet juga loh. Padahal sebenarnya ini kayak kasus penjambret ini kan kasus sederhana. Maaf ya, maksudnya ya bukan sederhana tapi maksudnya kan simpel ya. Jambret kita membela diri, misal katakanlah gitu. Tapi bisa saja kita jadi tersangka loh. Padahal kita membela diri ya enggak? Iya. Loh,
Bahkan kita sendiri pun kalau kita mengetahui suatu tindak kejahatan, Heeh. bisa diputar balik. Misal aku lagi lihat ada orang nyuri mangga gitu. Hah? Saya bilang, "Weh, maling!" gitu. Ah, Bisa kena? bisa. Astaga. Terus berarti harus diem aja dong. Jangan dong. Lah iya kan harusnya enggak Iya. kan? Kan kita harusnya kan pasti secara alamiah kita kan pasti akan Bisa dicari pasalnya. Mungkin pasalnya juga bisa dibeli itu. wah, pasal bisa dibeli. Bisa. Bisa saja. Ini nggak cuma dari saya aja. Prof. Mahfud itu kalau nggak salah saya pernah lihat di salah satu podcast itu juga pernah menyatakan hal yang serupa. Bisa dibeli. Bisa dibeli. Bahkan walaupun gini, katakanlah misal kita berada di sisi yang semua kebenaran ada di sisi kita. Iya, Bisa diputar balik. bisa. Lah, Bisa. Ujung-ujungnya kriminalisasi. wow. Berarti itu yang terjadi sama kamu kemarin kan, yang kamu ngomel-ngomel tuh yang monolog. Mm-mm. Kamu ngomel-ngomel soal ya gimana kalau ada intervensi, pasti nggak sulit lah kita untuk. Bisa dijadikan itu. Itu kan padahal sebenarnya yang kamu perjuangkan saat ini kan sebenarnya kebenaran kan. Iya. Yang penggelapan bukan. Iya. Itu kan Pemalsuan kebenaran, juga. pemalsuan kan. Iya. Itu kan kebenaran, sudah ada hitam di atas putih bahwa loh, aku ini bener. Iya. Situ salah. Iya. Loh, tapi kok ya nggak dimenang-menang no, kan gitu bahasanya. Iya, ya? iya. Gitu kan bener ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Itu intervensi atau memang ada permainan itu tadi, beli pasal? Intervensinya itu di belakang hal-hal itu semua. Waduh. Di balik layarnya pasti ada intervensi. Sebenarnya hal ini nggak saya alamin, belum saya Iya, alamin secara Iya. langsung ya, Iya. tapi sudah mulai kerasa. Oh, sudah mulai kerasa bahwa ada intervensi. Iya. Dan biasanya intervensi, ya itu tadi kayak aku bilang di depan. Kalau intervensi itu kan biasanya dari orang yang lebih punya kuasa gitu. misalnya. Betul. Iya Punya kan? jabatan, punya kuasa. Misal Arta ada problem sama aku minta tolong sama ketua RT gitu. Bisa kayak gitu. Kan dia lebih punya kuasa kan ya. Kita tetangga nih, Iya, rame nih ya. Iya, Aku iya. manggil ketua RT nih. Intervensi dong, Pak. Kayak gitu. Atau ketua RW misalnya gitu-gitu. Kayak gitu kan contohnya Iya, kan. iya. Kalau di kasus, kalau kasusmu ini? Ayo. Kasusku, Penasaran loh. kasus saya. Jadi kalau kasus saya tuh kan kompleks sekali. Iya, gitu. iya, Jadi iya. awalnya dari saya ada yang memberitahu, Ya. kemudian yang memberitahu itu tersebut dikriminalisasi, Oh. padahal faktanya benar. Ya Wah. contoh tadi seperti yang disampaikan, maling. Kamu maling. Ya. Ya, kalau bosnya maling, anak buahnya maling. Wah, Wah. bisa juga seperti itu. Waduh. Padahal nggak sebut nama. Iya, Tidak iya, sebut nama. Faktanya ada apa nggak? Ada faktanya. Iya. Tapi dikriminalisasi. Orang tersebut dikriminalisasi, diputus bersalah. Padahal dia yang doing the right thing ya. Ya, dia bilang, loh, saya tidak sebut nama, Pak. Saya hanya menyebut kalau bosnya maling, anak buahnya maling, meskipun belum tentu. Iya. Tetapi Betul. itu kan istilahnya anggapan secara umum pihak tersebut ya, Iya. itu seperti itu. Yang sudah tahu bosnya melakukan hal yang salah, Ah. kenapa kamu juga ikut-ikut melakukan hal yang salah? Oh, wow. Nah, ini pro dan kontra. Iya. Ya, iya sih, tapi ini kompleks sih menurutku. Kompleks. Tetapi perbuatan bosnya itu sudah salah memang. Dan saya tahu sendiri. Oh, dan akhirnya itu yang terus kasusmu ini sampai sekarang masih belum kelar ya ini ya. Belum kelar. Belum kelar Belum loh. kelar. Ini konteks ini padahal ini masuknya pidana tapi ya. Pidana. Pidana. Pidana masuk, perdata Perdata juga masuk. masuk. Tapi ya itu. Tapi ya apa ya? Aku sebagai orang awam ya, kalau ngomongin soal hukum di Indonesia ini kan kayak bingung ya kita ya. Apalagi sekarang semakin kesini, nah ini tadi, kamu udah bener, on paper bener, udah bener loh, udah kan kita semua kan based on paper, itu Iya. fakta yang sudah dijawantahkan ke dalam bentuk tulisan, tapi masih tetap belum mendapatkan keadilan gitu Iya, kan bahasanya kan. Lah apa kabar misal kalau orang-orang yang orang-orang kecil yang punya kasus yang mungkin dia kayak misalnya nenek-nenek yang cuma ngambil kayu terus dituduh nyuri misalnya kayak gitu-gitu Iya. loh. Itu kayak gimana coba? Kalau itu berarti kalau nggak salah ada berapa tahun yang lalu? 2 tahun lalu. Kalau Iya, nggak ya, salah kurang ya. lebih 2 tahun yang lalu itu. Nenek itu nyuri buah atau nyuri kayu lah istilahnya. Ngambil kayu. Kayu ya? Ngambil. Oke, itu tetap salah bro, Karena ngambil karena ngambil perbuatannya. perbuatannya. Tetapi kan ada unsur moral aja, Nah, moral. Bukan bentuk keyakinan hakim, tapi putusan itu sebagai bentuk moral saja. Dan ya berarti kan memang oke, kalau based on
paper ya misal based on textbook lah, textbook. Iya, iya. Ya salah kamu ngambil barang orang kan Iya, gitu ya. iya. Tapi kan dalam proses ada apa namanya ya, ada unsur moral yang terlibat. Iya, iya. Walaupun hukum itu nggak tahu apa benar apa enggak nih ya, tapi kalau nggak salah nih apa menurut keyakinan teman-teman saya dan saya kok kayaknya hukum ini terlalu textbook. Ya, Iya nggak sih? betul. Jadi sometimes orang-orang yang mengambil keputusan benar atau salahnya dia based on textbook. Jadi udah kayak kacamata kuda gitu, benar nggak sih? Iya. Oh. Betul. Karena ada penafsiran dan pemahaman yang salah, memaknainya dengan salah. Tapi masa kayak nggak ada nurani yang terlibat sih? Kayak misal kayak gini loh. Itu nenek-nenek misal ya. Kalau misal aku jadi hakim tuh, ya benar ya salah dia ngambil. Ya. Walaupun cuma ngambil, bukan nyuri lah, ngambil lah. Dia ngambil kayu, misal kayu itu berada di halaman terlempar ke pagar halamannya dia misal, atau dia ngambil. Terus tetangganya nuduh tuh, wah maling misalnya gitu. Oke, secara on textbook ya nggak boleh kan ngambil barang orang Ya, gitu tuh. ya. Tapi kan nenek-nenek, Ya. bisa gitu ya? Iya. Masa aku nuraniku nggak keketuk untuk ya kali aku hukum dia bisa apa sih kayak gitu, iya kan? Iya. Iya. Nah, sekarang ini memang semua kembali ke manusianya. Sebagus apapun sistem itu dibuat, tapi kalau manusianya juga yang tidak memiliki apa namanya kompetensi atau tidak memiliki hati nurani, ya bisa juga diplesetin. Nah ini kenapa sekarang kayak kita kembali lagi ke kasusmu bro. Lah udah tahu semua fakta hal yang sebenarnya ya kan. Tapi kok ya nggak dang diputusin gitu loh. Why? Makanya tadi ada beberapa faktor. Satu itu bahwa ada upaya-upaya untuk mengaburkan fakta atau tidak mau melihat fakta. Nggak mau melihat fakta. Oknum ini atau pihak-pihak tertentu ini tidak mau melihat fakta. Bahwa fakta tersebut tidak pernah terjadi contohnya. Oh oke. Tidak pernah terjadi tapi memang diupayakan